Hello Indonesia, this is your captain speaking. And his name is Beckham Putra. So I'm happy to welcome him in the national team of. Ada yang hilang, ada yang datang. Ada yang pergi, ada yang kembali. Itu dinamika kehidupan yang secara harfiah senantiasa terjadi di lapangan hijau. Karena memang sepak bola sedekat itu dengan kehidupan. Dia membawa kebahagiaan, kesedihan, cinta, benci, dan semuanya yang mempengaruhi perasaan. Beckham Putra dipanggil ke timnas Indonesia untuk menghadapi Tiongkok dan Jepang. Kalimat itu singkat, hampir tanpa efek jika dibaca terburu-buru. Tapi bagi sebagian orang, ia menyalakan semacam percikan di dada, antara bangga, cemas, atau mungkin ragu. Nama Beckham sudah lama terkenal, sudah terlalu besar. Dari Inggris, ia ke Spanyol, hampir ke Italia, menyeberang sampai Amerika, lalu mengakhirinya di Paris yang romantis. Sampai sekarang masa purna baktinya di lapangan. Lalu tumbuh lagi dan menjadi besar di lingkup lain yang lebih hingar-bingar dengan lampu sorot lebih tajam, lebih glamor. Dan kini nama itu dengan kearifan lokal yang kental akan dibawa ke dua pertandingan yang akan menentukan apakah Indonesia masih punya nyawa di jalur menuju Piala Dunia. Beckham bukan nama yang netral, ia membawa warisan. Bukan hanya dari tanah Inggris yang melambungkannya menjadi simbol global sepak bola dan pop culture, tapi juga dari ribuan bocah yang dibaptis dengan nama yang sama karena mimpi orang tuanya. Nama itu bukan semata harapan, tapi juga beban. Di Indonesia tak banyak nama yang seberat ini di punggung pesepak bola muda. Beckham Putra Nugraha, lahir di Bandung, tumbuh bersama Persib, dan selalu menarik perhatian karena satu hal, nama. Tapi kini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, kita mulai membicarakannya karena performanya, bukan sekedar nama. Ia dipanggil bukan karena ia mirip David. Ia dipanggil karena di tengah dinamika lini tengah timnas yang sering berubah, Beckham menawarkan sesuatu yang jarang kita punya. Insting kreatif dan kemampuan membuka ruang dalam tempo cepat. Bukan playmaker klasik, tapi juga bukan gelandang pelari biasa. Ia menari, kadang menciptakan chaos. Dan bukankah kita selalu butuh itu? Pemanggilan Beckham Putra bagai oase di gurun pasir. Timnas Indonesia hari ini kadung dicap anti Persib. Karena dari segelintir pemain Liga 1 yang dipanggil, tak satu pun berasal dari Persib. Padahal Persib juara Liga. 2 musim beruntun pula. Tapi entah kenapa, pemainnya tak dilirik oleh Sintayong sebelumnya dan Patrick Kluivert sesudahnya. Fenomena ini memunculkan beberapa bentuk perlawanan. Mark Klok, pemain Persib terakhir yang masuk Timnas Indonesia, sampai ngambek. Ia juga mempertanyakan keputusan Sintayong waktu itu. Kemudian merayakan pemecatan pelatih asal Korea Selatan. Yang kemudian tampak lebih banal adalah pendukung Persib Bandung yang masa bodoh dengan Timnas Indonesia. Ini bukan soal tidak nasionalisme. Bagi mereka soal harga diri, soal merasa lebih pantas. Pertanyaan skala besarnya selalu muncul. Kenapa bisa tidak ada pemain yang berasal dari tim juara di liga lokalnya? Jika dipikir, aneh juga. Meski pemain yang membawa klubnya juara bukan jaminan, lagi pula beberapa negara Eropa dan Amerika banyak yang demikian. Banyak dari mereka yang tidak memanggil pemain dari klub lokal yang memuncaki klasemen, yang menjuarai kompetisi. Tak adanya pemain Maung Bandung yang dipanggil sampai memunculkan sentimen. Bobotoh menantang Timnas Indonesia bertanding melawan Persib. Mereka sampai menjamin kemenangan untuk klub kesayangannya. Pemikiran aneh tapi mendasar. Melihat sedikit ke belakang, Bobotoh atau Viking memang tidak seantusias itu dengan Timnas Indonesia. Pernah suatu ketika, nyaris 2 dekade ke belakang, Timnas uji tanding di siang bolong di bawah sengatan matahari di Stadion Siliwangi. Antusiasme mereka tidak sama. Tidak seperti kala menyaksikan Persib bertanding, bahkan dalam beberapa momen mencemooh pemain Timnas, terutama yang berasal dari Persija Jakarta. Sekarang dengan hadirnya Beckham Putra Nugraha, sentimen serupa diharapkan hilang. Karena Beckham representasi Persib Bandung, representasi orang Jawa Barat, representasi juara Liga 1. Beckham dipanggil di waktu yang tepat. Ia adalah opsi menjanjikan tatkala Patrick Kluivert kekurangan pilihan di lini depan. Tanpa Ragnar Uratmangun, tanpa Marcelino Ferdinand, tiba-tiba muncul Beckham Putra Nugraha. Lawan yang dihadapi Indonesia nanti bukan tim sembarangan. Cina membawa fisik, Jepang membawa presisi,
Keduanya tahu cara menghukum lawan yang goyah, yang kehilangan bola di tengah, yang salah memberi umpan diagonal. Tapi keduanya juga tahu kita sudah berbeda. Bukan lagi Indonesia yang cuma bisa bertahan dan berharap satu serangan balik. Tim ini ingin menguasai bola, menyerang, bermain. Dan di sanalah Beckham bisa punya peran. Tidak harus jadi pemain utama, tapi jadi variabel kejutan. Jadi nyala di antara pola yang terlampau kaku. Karena sepak bola pada akhirnya adalah tentang keberanian mengambil risiko. Dan dalam risiko itu, terkadang kita butuh satu anak muda yang bermain bola seperti bermain di gang sempit di Bandung, tanpa takut siapa lawannya atau seberapa mahal harga tiket masuk stadion. Menilik karakter di lapangan, Beckham Putra adalah tipikal pemain yang bermain di ruang antar lini, cenderung lebih nyaman di depan kotak penalti atau half space kanan. Ia bukan gelandang bertahan, bukan pula winger murni. Ia hidup di antara keduanya. Di sistem yang mengandalkan transisi cepat dan sentuhan 1-2, Beckham Putra bisa jadi elemen yang menyambungkan lini tengah dan depan. Pemain 23 tahun itu bukan seorang regista atau deploying playmaker seperti Evan Dimas di masa lalu. Beckham cenderung naik turun, muncul tiba-tiba di area sepertiga akhir, dan punya refleks untuk mencari umpan kombinasi atau tembakan dari luar kotak penalti. Karakter tersebut adalah perpaduan sempurna untuk formasi 3-4-2-1 yang diandalkan Patrick Kluivert. Sebagai nomor 10 di belakang striker tunggal, ia bisa bebas bergerak dan mengambil peran sebagai kreator. Apalagi Beckham punya kontrol yang halus, terutama saat menerima bola dalam posisi membelakangi lawan. Ia mahir memutar badan cepat atau half turn untuk meloloskan diri dari pressing. Dalam situasi 1 lawan 1, dia cukup berani dan memiliki dribbling pendek untuk melewati lawan. Ia punya naluri kreatif, sering mencari opsi vertikal, dan tidak segan melakukan umpan membelah garis. Kombinasi umpan 1-2 menjadi senjatanya saat membongkar pertahanan lawan yang kompak. Yang tak kalah penting dalam sepak bola hari ini, pemain tahu kapan memperlambat atau mempercepat permainan. Beckham Putra punya kemampuan membaca momen untuk melakukan akselerasi atau berhenti dan menunggu overlap. Hanya saja bintang Persib Bandung belum cukup matang. Pengalaman di kancah internasional masih sangat minim. Selama ini ia lebih sering dipanggil untuk timnas kelompok umur. Ia masih terlalu hijau, meski tak sehijau Septian Bagaskara yang lebih tua, yang ia singkirkan dari timnas Indonesia. Secara permainan pun ia jauh dari kata sempurna. Dengan postur 170 cm, Beckham tidak ideal dalam duel udara dan masih rawan terpental saat berhadapan dengan gelandang bertipe fisik seperti yang sering ditemui di Liga 1. Statistik telah membuktikan kelemahannya ini. Ground duel won-nya hanya menyentuh angka 39%. Aerial duel won malah lebih mengkhawatirkan lagi, tak lebih dari 18%. Selain itu, kemampuan bertahannya atau setidaknya menjaga kedalaman terbilang lemah. Ia kerap kali telah turun untuk menutup ruang atau sekadar menjaga keseimbangan di tengah lapangan. Memang itu bukan tugas utamanya, tapi dengan gaya sepak bola hari ini yang sudah berubah rupa, kemampuan bertahan seorang gelandang adalah sebuah keharusan. Di level tim nasional, terutama saat menghadapi tim seperti Tiongkok dan Jepang, Beckham bisa jadi senjata cadangan yang dimasukkan untuk membongkar lini tengah lawan yang mulai lelah. Ia bisa memberikan dimensi berbeda, terutama saat tim butuh percikan dari lini kedua. Kunci menuju keberhasilan dalam memaksimalkan potensi Beckham Putra adalah memasukkan dia dalam kondisi permainan terbuka. Pasangkan dengan gelandang bertahan yang bisa menutup ruang, misalnya Ivar Jenner atau Joey Pelupesi. Terakhir, berikan dia kebebasan bergerak di sepertiga akhir. Beckham adalah pemain dengan naluri kreatif alami, cocok untuk sepak bola cepat dan agresif, cocok untuk tim yang ingin mengendalikan permainan. Tapi untuk jadi andalan di level internasional, ia perlu menambah power, konsistensi, dan kontribusi nyata terhadap gol. Sebab sepak bola bukan hanya semata-mata keindahan, tapi yang lebih penting adalah efektivitas. Setelah itu semua, tentu saja muncul pertanyaan klasik kepada mereka yang baru pertama kali datang. Apakah ia cukup siap? Apakah mentalnya cukup kuat? Apakah ia bisa menjaga fokus dan konsisten? Pertanyaan-pertanyaan itu adil, tapi mari kita jujur saja. Kita ini negara yang sering terlalu cepat menuntut para pemain muda untuk menjadi pahlawan, lalu membuangnya saat mereka goyah. Padahal dua kondisi itu sama-sama punya risiko buruk yang berpengaruh erat dengan masa depan mereka. Kita lupa bahwa pemain tumbuh bukan dari sorak-sorai saja, tapi dari ruang untuk gagal. Beckham seperti semua pemain muda, berhak mendapat kesempatan bukan hanya untuk bermain, tapi untuk belajar.
Jika ia bersinar, mari rayakan. Jika ia tersandung, rangkullah, bukan dicaci disumpahi. Pemanggilan Beckham Putra mungkin tak mengubah peta taktik timnas secara drastis. Tapi ia membawa sesuatu yang lebih sulit didefinisikan. Cerita. Cerita tentang nama besar, tentang ekspektasi, tentang mimpi bocah kampung yang ingin jadi bintang dunia, lalu menemukan jalannya di tim nasional. Dan jika nanti di gelapnya malam Jakarta, di bawah lampu sorot GBK, di tengah deru yang bising oleh doa dan teriakan, Beckham menciptakan satu momen kecil, umpan cerdas, gocekan penuh nyali, atau bahkan sekadar mengangkat tangan meminta maaf karena kehilangan bola, itu sudah cukup jadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang perjalanan manusia menjadi dirinya sendiri. Akhir kata, selamat datang lagi Beckham Putra Nugraha. Nikmatilah, lapangan ini milikmu juga. Cetak gol terakhir, dan itu jadi momen sangat berharga karena kita setelah 32 tahun tidak bisa bawa emas, dan itu jadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya.